Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube @Dendi. Kali ini saya nggak piknik guys, tapi mau jadi montir dulu. Ini ada motor Vario Tekno 2011. Ini kuncinya macet. Kemarin bisa, terus katanya mendadak ini dimasukin kuncinya, diputar nggak mau guys. Ini tadi udah tak kasih oli, juga tetap nggak mau. Makanya ini mau saya coba cek apakah bisa diperbaiki. Kita coba akalin dulu. Ini bautnya udah tak lepas satu, tinggal satu guys. Oke, ini ya sudah dilepas. Biasanya kan ini patah, ini tidak patah, tapi tetap tidak bisa dipunter tuh, tidak bisa guys. Kita langsung diakalin buka belakang ini. Nah, kita cepet pakai tang cepet dulu guys, biar nggak ucal-ucul. Buka klem esek guys, siapa tahu berhasil. Ini karena kalau ganti baru ori harganya 200 lebih guys. Soalnya nih kalau bisa diakalin, kalau nggak bisa ya terpaksa beli baru. Namanya ngakal harus sabar, kalau mau enak ya langsung ganti baru. Tapi kalau barangnya nggak ada, misalnya di pelosok itu kan susah guys. Ya, setelah kurang lebih ada 12 tahun saya bongkar ini guys, tutak-tutui, akhirnya ini udah kendor guys. Waktunya memang lama, 12 tahun 12 bulan 12 hari 12 jam 12 menit 12 detik. Akhirnya dia sudah mulai longgar guys. Nah, segera ndugil guys. Akhirnya dia oke guys, ini udah muncul guys, muncul ya. Nah, apa masalahnya kalau iso nganceng nih guys? Masalahnya apa guys? Kita selikidi dulu, kita selikidi apa masalahnya guys, kok bisa nganceng. Ini ada apa ini, kita mau cek dulu guys. Saya sabar guys, tak golek saya. Kita tandain dulu mana ora keliru guys. Iki mau untuk ini. Yes.
Nah, mungkin nih guys, mungkin ini apa, garing mungkin ya, kering ya mungkin ya. Karena tapi sebenarnya bisa ono stempet guys, si ono pelicin-pelicin sebenarnya. Penasaran aku, nopo macet guys. Coba saiki guys, nanti mau kuncinya. Kalau ini dicipok, coba bisa enggak? Oh, ternyata tetap ora iso guys. Jadi kita mau lihat nopo kok ora iso. Oke, tak skip dulu guys. Oke guys, tak terus meneh. Nah, ternyata setelah saya delok-delok, saya selikidi, bukan permasalahan, bukan yang belakang ya, orang burine guys, tapi ternyata sini di yang ada per-perannya ini jeru nih guys. Kita mau dilolos dulu, dicabut ya guys. Nah, metik loh. Nah, metik dhewe tuh guys. Nah, ternyata ini loh. Ini ada apa namanya? Kan ini ada kayak kunci-kunci kuningan-kuningan tuh guys. Nah, ini yang macet. Mungkin ada yang carane patah apa piye ngono guys. Tapi kalau lihat ini jadi yo kita orang sing rusak, cuman kok ndak bisa. Apa perlu dikasih pelicin tok kayak oli apa piye gitu guys. Oke guys, ini nggak usah dikasih oli guys. Setelah saya pikir-pikir, ini bukan masalah licin atau enggak, tapi ini udah ada yang aus. Jadi kita atur ulang saja ini anak-anak kuncinya ini kita atur ulang karena udah ada, mungkin ada yang patah tapi nggak ketemu patahnya. Kita mau yang penting bisa dipakai lagi, jadi dicopot semua. Ini kan tetap nggak bisa ya. Nah, ini copot semua, kemudian anak kuncinya kita atur ulang supaya bisa tetap dipakai kembali. Nah, caranya seperti ini. Guys. Kita guys. Nah, ini kita cabut pelan-pelan ya, jangan sampai lepas dulu. Nah, ini kita susun di bawah sini ya guys. Nah, kok awet guys. Sini. Ini mungkin par-parnya udah pada patah nih guys. Nah, ini yang nomor 1, ini 2, 3, urutan ya guys. 4,
Ini yang kelima, 6, yang keenam, oh berarti ini yang bermasalah yang 7 dan 8 nih guys, yang bermasalah 7 dan 8 ini. Nah ini oke guys, ini dipaksa saja kita cabut yang nomor 6 apa 7 ini, nomor 7 ya, kita cabut. Nomor 7, jadi nanti kita tahu yang mana yang rusak. Nomor 7 nih ya urutannya, ini yang nomor 8. Yang ini tetap nggak mau guys. Ada gelap guys, yang ini nggak mau guys. Nah ini akhirnya kena guys. Ini kesini nomor 8, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 anak kunci ya. Ini di dalamnya kan ada par-par kecil nih guys, ada par-par lembut ini. Fokus. Nah ini ada par kecil-kecil ini, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita harus ambil jarum pentol biar gampang. Nah kita ambil par-par gitu, kita cek dulu opo ono par sing suloyo apa piye. Kita ambil semua nggak apa guys. Nah ini udah sambil semua. Kita golek ion apa nih guys, itu mesti rapi sih. Oh ternyata ada bitingnya guys, ada biting di dalamnya guys, jadi di dalamnya dimasuki biting ini. Waduh, tobat. Ini berarti tadi kuncinya buat mainan anaknya mungkin ya, dimasukin biting atau apa sejenis itu. Nah nggak bisa keluar, makanya dia nggak mau muter kanan kiri guys. Ngomongnya tadi kayak apa-apa, ternyata ini ada biting guys, jadi dimasuki biting. Waduh, di dalamnya ada biting. Nah ini juga rada angel guys, ini juga ini. Tak skip dulu, pokoknya ngambil bitingnya guys, takut nanti videonya kelamaan. Guys ini katanya usah pucul guys, bitingnya sudah mau keluar. Udah sampai tengah-tengah loh, kalau kelihatan. Mungkin di kamera nggak begitu kelihatan kan di dalam guys.
Nah, kurang dikit. Nah, ini guys, loh, jadi ini ada biteng, dan ini udah ada yang remuk-remuk tadi ya, di sumpel-sumpelan yang jeruk nih guys. Jadi ini tadi mungkin anaknya iseng mainan pakai itu sapu lidi apa nggak tahu, ini apa korek api nggak tahu, dimasukin ke situ jadi bikin macet. Jadi intinya ini kayaknya nanti bisa normal lagi guys. Oke, kita pasang lagi. Nah, oke, sebelum kita pasang lagi kita coba dulu guys. Ini masih polos ya, nggak ada anak-anak kunci ya. Kita masukin dulu sini, apakah dia mau muter ceklek-ceklek. Nah, ini sekarang mau berputar pol ya. Sekarang ini mau muter pol, ini ceklek, ini punya, kalau kunci stang ini didorong ya. Jadi ini kalau nggak kunci stang kan ini ceklek, kalau kunci stang ini didorong. Nah ya, berarti ini masih fungsi. Ini ceklek, mati. Nah, kemudian kunci stang ini dorong, puter. Nah, berarti masih bisa. Nah, langsung kita pasang dan kita pasang per-pernya dulu, banyak dimasukin di lubang-lubangnya ya. Satu. Karena barangnya sangat cilik guys, cilik meni. Tapi hati-hati nanti kalau ada orang Jepang lihat itu bahaya, nggak boleh guys. Kalau orang Jepang itu 5 tahun harusnya udah dilebur. Jadi kalau ngakal gini nggak boleh kelihatan orang Jepang guys. Ya Wen ya? Ya. Ya. Kata Mbak Weni ya. Nah, setelah barang dimasukin semua, kita atur ulang dari awal. Masih ingat tadi urutannya ya? Oke guys, nah, kita praktis. Urutannya tadi seperti ini. 1, kemudian ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Alah, bitengnya katut guys, masih ada sisa biteng. 7, 8. Nah, sekarang kita masukkan anak kuncinya guys. Nah, sekarang dia rata. Oke, langsung kita coba masukkan sini. Nah, ini kita cari pasnya dulu guys, berarti guys masih belum pas guys. Oke, ditunggu dulu. Nah, ternyata wes kena guys ini. Nah, tadi kurang dipaksa sedikit, sekarang sudah bisa ya. Nah, nah, sudah bisa. Nah, ini udah bisa guys. Sip, langsung nanti kita pasang yang buat kunci apa namanya, kunci stang.
Kunci stang kita pasang pernya dulu, kemudian ini nah ini kunci stang bisa, ini kunci stang ya, terus kunci stang. Nah ini masih gegapi ceklet. Nah. Jadi harus dibalik kuncinya. Oke guys, ini sudah tinggal pemasangan ya. Nah supaya lancar kita pasang sebelum kita pasang kita kasih stempel dulu atau vaselin, jadi biar kontaknya enak ceklek-ceklek. Ini kalau beli baru 200.000 lebih. Nah ini nanti cukup murah lah, cukup hemat ya, cuman memang harus nyopot semua, nyopot bodi yang depan itu, cover bodi, copot semua. Nah ini dalamnya juga dikasih. Ini kunci stang, terus ini tarik sedikit karena ini belum ada pernya, masih belum dorong ya. Nah jadi kita dorong sedikit. Nah ini ceklet, ini mati, ini ceklet, ini mati. Oke, kita pasang tutupnya. Oke, langsung kita pasang guys. Ini tadi, tapi ini masih ada stempelnya, nggak perlu ditambahin, masih belum kering, stempelnya masih aman guys. Jadi udah ditandai, ada luka obeng tadi ya. Nah ini ada luka obeng. Nah luka obeng dapat yang tadi juga, sini saya tandain, sini tadi nih. Nah ini udah mau sip. Ya sebelum dipasang guys, kita bersihkan sekalian guys, nanti daripada ada yang nggak enak ya, karena ini kotor jadi yo ngambungnya kurang sip.
Ini kita amplas sedikit, pokoknya supaya kotoran hilang. Ini masih aman. Ya, udah bersih. Udah bersih. Tinggal kita pasang lagi. Dan posisinya ini cenilannya pas di cenilannya juga, guys. Nah, cenilannya ini ya, guys. Cenilan itu cenilan, guys. Nah, ini pokoknya diusahakan masuk, guys. Sepiye carane sementing so masuk, nanti diketoki lagi, guys. Nah, ini guys, alhamdulillah sudah bisa masuk. Tapi emang kita harus mengepaskan ya dengan cenilannya ini. Cenilannya harus masuk. Kemudian ini kita tekan, kemudian kita tutup meneh sampai ayo anyari mau, guys, sampai di rapet ke meneh. Nggih, betul sore, Om. Ini sore apa potong gini, Om. Nih. Nah, ini sudah aman, rata. Lalu kita rapikan ya. Nah, ini tinggal merapikan. Kita sambil dorong ke bawah. Dipukuli muter. Jadi ini orangnya enggak jadi beli kunci atau kontak baru, guys. Nah, karena udah bisa dipakai lagi dan normal seperti tadinya. Karena itu tadi ada insiden berarti, tapi ibunya nggak tahu kalau anaknya main dimasukin biteng, nggak tahu biteng apa sunduk tusuk gigi, nggak tahu. Nah, intinya ini bisa normal lagi. Kunci stang bisa. Nah, ini ceklek, nyala mati, nyala mati, nyala mati. Oke guys, kita langsung masang, tapi sebelum pasang kita sambungkan dulu apakah bisa hidup normal, nyambung atau enggak bisa. Kita coba dulu. Nah, ternyata bisa. Nah. Oke teman-teman, saya rasa cukup segitu aja video kali ini. Cara mengatasi kontak yang rusak atau macet, nggak perlu ganti kalau masih bisa diperbaiki. Nah, semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman. Jangan lupa bantu like, comment, subscribe supaya channel saya lebih berkembang dan saya tambah bersemangat.